Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berhasil. Peristiwa yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW dikejar oleh Suraqah. Dikisahkan dari laporan Abdullah bahwa keadaannya sudah aman dari pencarian orang-orang Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad SAW terhenti. Maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pada hari ketiga di pagi-pagi keluar dari gua untuk menuju ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Madinah, mereka berdua berpapasan dengan Suraqah bin Malik sedang melakukan pelacakan dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW karena ia tergiur dengan hadiah 100 ekor unta betina. Hadiah 100 ekor betina itu pernah disayembarakan oleh pemuka-pemuka Quraisy dan penduduk. Isi sayembara itu adalah barang siapa yang mendapati Muhammad atau menunjukkan di mana Muhammad berada atau menangkap Muhammad hidup-hidup akan diberi imbalan 100 ekor unta. Suraqah dengan semangat menggebu-gebu mengejar Nabi Muhammad SAW, dan ketika hampir mendekati Nabi Muhammad SAW, maka tiba-tiba kuda Suraqah tergelincir dan terjatuhlah Suraqah dari kudanya. Kemudian ia memanggil Nabi Muhammad SAW minta tolong. Sesudah ditolong Nabi Muhammad SAW, maka Suraqah kembali mengejar Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Dan ketika sudah mendekati Nabi Muhammad SAW, maka terus perosoklah kuda Suraqah ke dalam tanah dan terjatuhlah Suraqah. Kemudian ia memanggil-manggil Nabi untuk minta tolong. Demikian itu dilakukan oleh Suraqah berulang-ulang kali, dan Nabi sendiri sudah tahu kalau Suraqah yang mengejarnya dari belakang itu hendak membunuh diri beliau. Maka ketika Suraqah mengetahui bahwa setiap usahanya untuk membabat, membunuh Nabi Muhammad SAW dari kejarannya itu tidak membawa hasil atau gagal, dan ia sendiri takut atas bahaya yang menimpa dirinya, maka ia minta jaminan keadaan dari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Maka setelah keduanya memberikan jaminan kepadanya, maka pulanglah Suraqah menuju kaumnya dengan tangan hampa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. 4. Beliau didatangi seorang yang bernama Ubay bin Khalaf sedang menghunus pedang untuk membunuh beliau. Namun dengan cepat beliau mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya, lalu ditusukkan kepadanya hingga menyebabkan kematiannya. Hanya sekali itulah Rasulullah
dalam seumur hidupnya membunuh orang. 5. Dalam perang Uhud, beliau terperosok ke dalam sebuah lubang, dan memang dengan sengaja lubang itu dibuat oleh orang musyrik, yaitu Abu Amir Ar-Rahab. Kemudian diberi tutup agar orang-orang Islam terperosok ke dalamnya, sehingga Rasulullah SAW mengalami luka-luka pada lututnya dan jatuh pingsan. Dalam keadaan terperosok itu, beliau dilempari batu oleh orang-orang musyrik. Di antaranya adalah Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qumnah, hingga berdarahlah muka dan pipinya, serta gigi serinya pecah dan 2 gigi gerahangnya. Begitu juga para sahabat yang mempertahankan beliau kena lemparan batu, juga banyak luka-luka. 6. Peristiwa pembunuhan Rasulullah SAW tetapi gagal, yaitu di saat Rasulullah SAW beristirahat, tiba-tiba datanglah yang bernama Daksur sambil menghunus pedang, memegang kepala Rasulullah SAW seraya berkata dengan suara lantang, "Hai Muhammad, siapa yang akan membelamu dariku?" Jawab beliau, "Allah yang akan menolongku." Maka jatuhlah pedang dari tangan Daksur karena merasa ketakutan dan gemetar. Maka pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian balik bertanya, "Hai Daksur, sekarang siapa yang akan menolongmu dariku ini?" Jawab Daksur, "Tiada seorang pun yang akan membelaku kecuali engkau." Maka Rasulullah SAW mengampuni sikap dan perilaku Daksur tadi, dan akhirnya Daksur masuk Islam. Inilah 6 peristiwa pembunuhan Nabi Muhammad SAW tapi gagal. Semua itu adalah pertolongan Allah dan bukti bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Demikianlah sekilas peristiwa pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW yang selalu gagal. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.